Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Arsya. Udah sarapan Arsya? Udah, Bu. Pakai apa? Pakai ayam, Bu. Wah, hebat. Pagi-pagi udah ketemu ayam. Wow. It's amazing. Ayam Arsya pagi-pagi. Yang lain udah sarapan? Marvelous. Manfaat ganteng, nyalain manfaat kameranya. Manfaat Zaki. Mana nih Zaki? Zaki, nyalain kameranya. Faat. Nah, gitu dong. Kan murid Bu Guru ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Masa nggak mau ditunjukin sih mukanya? Fardan, ayo Fardan. Kalau kameranya nggak dinyalain, diragukan. Anaknya apa mamanya yang ikut Google Meeting. Nanti nggak taunya adeknya yang ikut Google Meeting. Keren nggak tuh? Ayo dong. Nah, mana nih? Virus, Bangkit. Kayaknya Bangkit masih sarapan nih, belum dinyalain kameranya nih. Faat juga belum dinyalain kameranya. Kalau mau izin ke kamar mandi, boleh ditinggal aja Google Meeting-nya. Izin Bu, saya izin ya ke kamar mandi. Gitu. Tapi handphonenya jangan dibawa ke kamar mandi. Nanti kamu lupa masih nyalain kamera, repot ntar. Bangkit sinyalnya jelek nih kayaknya. Tinggal Fardan nih. Bangkit kan gantengnya kelihatan tuh. Udah keren, udah mandi. Tinggal Fardan nih. Ayo Fardan, ganteng. 30 orang, gimana nih Budian? Masih mau nunggu? Saya terserah gimana Bu Mariam, apa kita tuh langsung saja? Ya. Ibu nggak ada suaranya, Bu. Ibu nggak ada suaranya ya? Lagi loading kayaknya Budian. Gimana, masih nunggu berarti ya? Ya nih, Bu. 5 menit lagi kali ya, Bu? Kita mulai. Lima menit ya? Oke, coba. Awas. Belum. Iya. Jadi kayak ada yang kenapa Bangkit? Kepencet ya? Iya, Bu. Oh. Coba nih Ibu cek ya, Adam belum hadir ya? Fauzan belum, Andi belum Andi? Ayu sudah hadir. Ayu dinyalain kameranya cantik. Bu Guru pengen lihat, bener Ayu apa bukan nih yang ikut Google Meeting? Elsa belum, Erik belum ya Erik? Nabila belum, Naila belum, Rabil, Rizka, Rosifa, Jiva, Salas, Vio. Oke. Kalau mau nyalain video harus dari
Kalau masih ada pisang goreng yang mau dicemil, silakan. Masih nunggu 5 menit, kata Bu Mariam. Bisa kalau kurang pisang gorengnya. Yang lain kalau masih mau minum teh manis nggak apa-apa. Sambil nunggu 5 menit. Ini siapa? Ray Fadlul Aziz. Ayo, nyalain kameranya. Ayo dia kira. Suara saya udah kedengeran belum? Sudah, Bu. Sudah, oke, terima kasih. Ayo dia Kirani sama Munfaat nih. Ibu kayaknya belum lihat wajahnya Munfaat nih. Nah, gitu dong. Dinyalain kameranya. Tinggal Ayu nih. Ayu, nyalain kameranya yuk. Sama Fardan. Bu Guru juga belum melihat wajahnya Fardan nih. Ya, yang kameranya masih dimatiin. Ini siapa nih? Muhammad Farid ya? Farid, Ray Fadlul Aziz, Siti Khotijah, Rabila. Nyalain kameranya yuk. Nah, Fardan, yang kelihatan langit-langit rumahnya. Udah 5 menit belum sih? Kali ya Bu Ayu. Jangan lupa dokumentasinya nanti ya. Iya Bu, ini direkam. Nanti mungkin tinggal screenshot. Ya. Di foto aja deh, kalau direkam tampilannya beda. Oke, kita foto dulu deh sebelum mulai. Ayo kameranya dinyalain semua yuk. Kameranya dinyalain, rambutnya disisir lagi. Kasih proses terbaiknya. Oh, Fardan masih makan. Iya, udah nggak apa-apa deh. Ayo, nih, Farid, Siti Khotijah, Rabil. Rabil lagi ngapain, Bil? Rangga, Fahresya. Udah ya, siap ya. Bu Guru hitung ya. 1, 2. Enggak, Bu Mariam belum. Abis gelap banget. Gimana cari posisinya yang ini? Yang bisa kelihatan, masa kayak penampakan doang, kerudungannya doang yang kelihatan. Saya rencananya pengen di webcam, Bu, biar bagus mukanya. Habis kamera laptopnya jelek banget. Ya, ini juga sama. Udah, biarin deh. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke. Ini yang nggak ada mukanya, dan Zaki nggak ada mukanya nih, Zaki. Oke. Udah bisa mulai belum? Oke, dimulai ya Bu ya. Iya. Oke, Buka dulu baru saya. Iya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, biasanya kalau kelas B ada yang pimpin doa, kalau kelas A ada yang mau pimpin doa untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti kelas B mungkin mengakhiri pembelajaran. Ibu tunjuk atau mengajukan diri? Ada yang mau? Siapa? Kita Mungkin tunjuk kemudian aja kali ya. tunjuk ya. Arsya, tolong kamu pimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, mari teman-teman kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa secara Islam. Berdoa mulai, ya gitu Syah. Mari kawan-kawan kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Selesai. Oke, terima kasih Arsya. Ya, Bu. Baik, sebelum mulai juga, apa dari Ibu Mariam memberikan suatu sepatah dua patah kata kepada siswa-siswi atau kami mulai di Saya menyapa anak-anak dulu ya. Kemudian Bayu. Baik, Ya Bu, iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua yang ganteng-ganteng, yang cantik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Terus terima kasih juga nih buat mamanya, mungkin ada yang mendampingi ya, ada yang mendampingi anak-anaknya, putra-putrinya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, kalian masih tetap melakukan pembelajaran dari rumah, ya seperti kita ketahui. Padahal kita sudah semester 2 ini. Kita niatnya sudah berdoa mudah-mudahan bisa, tapi ternyata masih belum. Ya, sekarang kita tetap syukuri apapun kondisinya itu. Kita tetap syukuri aja, yang penting kita masih bisa belajar. Karena menuntut ilmu dimanapun ya kita berada, kita tetap harus semangat. Kita betul masih bisa belajar meskipun kita tidak tatap muka. Dan ada anak yang tidak bisa belajar sama sekali, sudah tidak ada akses internet, tidak daerahnya solid, apalagi sekarang kemarin kita lihat beritanya banyak sekali yang musibah ya. Ada di Sulawesi, ada terus yang tanah longsor, ada yang tsunami, pokoknya banyak sekali. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa melaksanakan pelajaran jarak jauh. Karena ya apapun kondisinya, belajar dengan cara apapun kita tetap harus semangat. Karena ya jangan patah semangat. Karena memang kondisi kita segini. Jangan nih ibu dengar nih, apalagi kelas 6 nih. Ditanya guru-gurunya, kendalanya apa? Kendalanya dulu ada anak yang memang berhari-hari tidak mengirimkan tugas. Oh gimana? Kalau di kelas 6. Kelas 6 itu di sekolah anak yang paling besar loh. Kalau di rumah itu diibaratkan anak tertua. Kalau kamu bagaimana ngasih contoh yang baik buat adik-adiknya kalau kamu sendiri malas mengerjakan. Sebagai seorang kepala harus bisa memberikan contoh yang baik buat adik-adiknya. Pada adik-adiknya meniru yang baik-baik. Ya nak ya? Ibu nggak mau lagi dengar ada yang tidak mengerjakan tugas, ada yang ngirimnya besok. Tugas hari ini, usahakan saya hari ini, meskipun mungkin pagi tidak bisa. Perhatikan ini peraturan oleh wali kelas. Batas waktunya kapan? Kamu melanggar ya nak ya. Wali kelas 6, kamu dapat nilai dari mana nanti buat ijazah? Kalau kamu tidak mengirimkan tugasnya. Bu gurunya mau ngasih nilai apa kalau tidak ada tugasnya? Kalau tidak ada tugasnya, umpamanya kamu kasih nilai 80. Nah, yang mengirim tugas ngiri dong. Makanya kalau mau dapat nilai baik, kerjakan tugasnya tepat waktu. Kalau sudah selesai mengerjakan tugas kan kamu enak. Dahulukan kewajiban, baru kita mendapatkan hak. Jadi hak dan kewajiban harus seimbang. Jangan minta hak dulu kamu, diberikan pelajaran dulu lalu guru kamu, mamanya dibimbing dulu, tapi sementara juga kewajiban kamu tidak dilaksanakan. Jangan ya nak ya, apapun tugas yang kamu berikan, siapapun yang memberi tugas kamu tetap harus kerjakan sebaik-baiknya. Karena kamu belajar dari rumah, kamu bisa nanya sama mama kamu, bisa nanya sama papa kamu. Jangan sampai sudah belajar dari rumah, bisa dibantu orang tua kamu, bisa dibantu om kamu, tapi kamu nilainya masih tetap jelek. Belajar di rumah tuh bisa nanya ke siapa-siapa. Nah ya, jangan sampai gurunya nunggu, baru besok-besok dilaporkan, dikumpulkan tugasnya. Alasannya 1000 macam alasan.
Ibu cuma mengingatkan sama kamu, sebentar lagi kamu akan meninggalkan sekolah Sumedang 05. Kamu pengen sekolah yang sesuai dengan keinginan kamu, ini sendiri kan? Kamu pengen sesuai dengan keinginan kamu, gimana caranya? Di sini aja. Kerjakan tugas-tugasnya agar mendapatkan nilai yang bagus. Kalau nilai kamu bagus, insya Allah kamu bisa dapat sekolah yang bagus. Nah ya, bilang juga sama mama kamu, jangan lupa dampingi kamu ketika belajar. Jangan kamu yang malah malas kalau dampingin mama kamu, galak-galakan kamu nanti biasanya. Kalau mamanya ngajarin, udah, aku udah ngerti mah. Jangan seperti itu, kamu kerjakan. Kalau tidak ngerti, kamu boleh tanya. Kalau tidak mengerti, kerjakan yang baik, minta tolong mama koreksi. Mah, kira-kira udah betul belum, Mah? Jawaban aku nih, Mah, udah betul apa belum? Kalau mama kamu bilang mama repot, ya udah, kamu nanya lagi sama siapa yang ada di situ, kamu tanyakan. Karena yang penting, Ibu tekankan di sini, tetap semangat belajar. Jangan lupa sholatnya dikerjakan, sholat 5 waktunya. Ya, kita berusaha mendapatkan yang baik, kita harus tidak lupa berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan ketika mengerjakan soal-soal. Kemudahan dalam mengerjakan, karena kan ibu dan ibu nggak lama-lama, karena kan juga kita nunggunya sudah lama, daripada nanti waktunya habis, sementara guru-guru kamu masih belum memberikan materi. Nah, itu cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mariam atas perannya dari anak-anak kelas 6A dan baik, kita langsung mulai saja kali ya, Bu. Ya. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak senang. Semangat. Kita belajar dari rumah masing-masing. Seperti yang dikatakan tadi, hari ini kita akan ada monitoring pembelajaran jarak jauh oleh Ibu Kepala Sekolah. Adapun pembelajaran hari ini yaitu tentang tema 6 ya. Tema 6. Tema kedua. Pembelajaran 2 yaitu bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia dan seperti yang tadi ditanyakan di awal, bahasa Indonesia. Ada yang sudah tahu bahasa Indonesia hari ini kita belajar tentang apa? Suaranya putus-putus, ya. Putus. Iya. Mungkin Budian dari aja kali, Budian. Apa? Dari laptop. Aku pakai laptop. Baik, mohon maaf. Oke, saya mau tanya kepada kalian semua sebelum kita mulai. Ketika pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa ya bahasa Indonesia? Ada yang masih ingat? Tentang apa, Ura? Ada yang masih ingat ketika sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, sebelum hari ini, kita kan sudah pernah belajar tentang bahasa Indonesia ya? Ayo kelas B mungkin, ingat nggak? Udah ingat sama sekali? Ya, saya. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada fiksi dan Saya non mau masuk fiksi. ke materi yang sekarang. Saya mau tanya dulu.
Ada yang ingat materi kita sebelumnya? Ayo dong. Masa lupa banget? Jenis-jenis cerita fiksi. Iya. Apa? Oke, good. Jadi kita sudah mempelajari tentang cerita fiksi ya. Cerita fiksi ya. Oke. Baik. Cerita fiksi dan jenis-jenisnya kemarin sudah kita pelajari. Nah, sebelum saya masuk kembali ke materi yang hari ini, saya mau tanya lagi sama kalian. Siapa yang masih mengingat apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita yang tidak nyata. Oke, good. Nah, betul, yang dikatakan Allah cerita fiksi adalah cerita yang bersifat hayalan atau imajinasi, berdasarkan imajinasi. Sekarang mau tanya yang lain. Siapa yang masih ingat apa jenis-jenis dari cerita fiksi? Sebutkan jenis-jenis dari cerita fiksi. Dongeng, Dongeng, oke, good. Apalagi? Legenda. Yang lalu apa lagi? fable, Fabel, ya. legenda, Ya, good. Berarti kalian masih mengingat pelajaran yang kemarin. Oke, good. Baik, hari ini masih belajar mengenai cerita fiksi. Nah, adapun hari ini materinya tentang mengaitkan peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita fiksi ya dengan pengalaman pribadi kalian masing-masing. Oke, nah sekarang kita lihat video yang Ibu share. Dan untuk yang tidak bisa melihat video, kamu bisa lihat ini ya, kamu cari nama Bu Ayu, kamu sematkan di ini kamu kalau yang tidak melihat. Oke, sekarang udah lihat belum layarnya di layar kalian masing-masing? Ada. Udah ada? Udah, Bu. Baik, sekarang tolong disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, kita bertemu kembali bersama Pak. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang cerita fiksi dan jenis-jenisnya. Tentu ya, kalian pasti ingat kan? Oke, pada video pembelajaran kali ini, Andre akan memberikan salah satu contoh jenis cerita fiksi, yaitu cerita dongeng. Kali ini agar kalian dapat dia tokoh yang ada dalam cerita dengan pengalaman pribadi. Sama-sama ya. Dongeng merupakan bentuk cerita yang bersifat khayalan dan ada dari mulut ke mulut. Kemudian dongeng tersebut diceritakan dari generasi ke generasi. Dongeng dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sage, mite, legenda, fabel, dan dongeng lucu. Sama-sama kita saksikan contoh dongeng fabel dengan judul Ciko di Kelinci Putih. Kita sama-sama ya. Pada suatu hari di sebuah hutan ada seekor kelinci putih yang bernama Ciko. Ciko hidup sebatang kara, tak beribu dan juga tak bersaudara. Ciko menemukan seorang bulan yang bisa mendengarkan keluh kesahnya. Dia senang bermain, berlari ke sana ke sini sambil mencari makan. Tak lama kemudian, tanpa disengaja, Ciko bertemu dengan seekor ular yang cukup besar. Wajah ular itu terlihat sangat luas. Sepertinya ular itu sangat lapar. Sampai-sampai dia sangat bernafsu untuk dapat dan cepat melahap Ciko. Dalam pikiran si ular yang bernama Brian itu sudah membayangkan nikmatnya daging Ciko. Ciko pun ketakutan. Lalu dia berlari dan sembunyi dari batang pohon yang sudah roboh. Ternyata di dekat batang pohon yang sudah roboh itu
ada seekor gajah yang sedang berjalan santai. Gajah itu bernama Bima. Bima adalah anak gajah yang baik hati. Ryan pun murung memangsa Ciko. Semenjak itu, Ciko selalu mengikuti kemana Bima pergi dan mereka pun hidup bahagia. Ceritanya seru kan? Berkat Bima, Brian tidak jadi Oke. Kalian sudah menyimak tadi? Sudah, Bu. Sudah, sudah, Bu. Ada sebuah contoh cerita fabel. Apa itu fabel? Fabel itu apa fabel? Ada yang tahu fabel? Dongeng yang menceritakan kehidupan binatang. Nah, jadi dongeng yang bercerita tentang kehidupan di binatang ya. Nah, tadi itu sudah ada cerita fabel. Apa tadi judulnya? Apa tadi judulnya? Ciko, sing kelinci. Ciko, Sing kelinci kelinci putih. Baik. Nah, dalam cerita tersebut, Putih. ya, good. Di dalam cerita tersebut ada beberapa tokoh ya. Ada beberapa tokoh ya di dalam cerita tersebut. Ya, coba. Saya mau tanya, ada siapa aja di dalam cerita Ciko si kelinci? Ryan, Lar, Ular. Keren-keren. Ryan nama. Coba Ryan sama Bima kok. Brian sama Bima, Bu. Brian sama Bima, cuma dua. Sama Ryan. Oke. Terus dalam cerita itu cerita tentang apa ya? Seekor kelinci bernama Ciko ini dimakan oleh ular. Kenapa? Coba saya Bu angkat tangan deh. Coba angkat tangan. Angkat tangan di dalam layar kalian kan ada itu angkat tangan ya. Oke. Udah keresek-keresek. Bu. Resep ya. Iya. Ntar coba Ibu ganti Sebentar ya. channel dulu. Ini jaringan ini. Mana tadi namanya? Masih kesek-kesek nggak? Masih kesek-kesek nggak? Mungkin kameranya ada yang dekat pas, Bu. Kenapa? Oh, ada yang dapat kipas, suara angin. Pas ada yang dekat kipas, ada suara angin. Ya, oke. Mungkin kalau ada yang dekat dengan angin, boleh dimatikan dulu kipas anginnya. Kegerahan sih memang. Baik, ya inilah suka dukanya ya kalau kita belajar melalui daring atau apa namanya dunia maya ya, bukan tatap muka. Tapi apapun itu kendalanya semangat ya dalam belajar. Oke, kita kembali lagi ke materi. Tadi tokohnya siapa aja? Tolong satu orang. Saya minta satu orang, nggak rebutan. Ada tokoh siapa aja? Sebo. Ya, silakan. Siapa tadi? Namanya dong, sebut nama. Sebut nama dulu. Sebut nama dari kelas berapa? Tadi saya Bu, siapa ya? Suara Siska bukan sih? Siska Violita. Benar nggak? Apa Aura? Ya, siapa yang tadi mau menjawab? Kan, silakan. Tadi sekolah. Siapa? Gladys? Atau siapa tadi? Iya, soalnya Bu. Soalnya tokoh ada siapa saja tokoh dalam cerita tersebut, dalam cerita Ciko si kelinci putih. Gladys dari 6B, Bu. 6A Gladys, kamu 6A bukan 6B. Aja lagi. Ya 6A, Bu, 6A.
Iya, saking udah lama ya nggak gabung, jadinya lupa sama kelasnya. Oke, Gladys, silakan Gladys. Ada siapa saja Gladys tokohnya di dalam cerita Kelinci Putih? Ada kok Brian sama Bima, Bu. Oke, Ciko, Brian, ada Bima. Good. Nah, sekarang saya mau tanya, adakah yang bisa menceritakan kembali cerita Ciko Kelinci Putih? Pada intinya isinya tentang apa ya? Siapa yang bersedia? Ayo, siapa yang bersedia menceritakan? Ada yang bersedia? Gadis dari 6A, Bu. Intinya aja. Siapa? Suaranya kurang jelas, Kak. Siapa, Kak? Tapi namanya 6A siapa tadi? namanya siapa? Erik. Gadis, Bu, gadis, Bu. Gladys. Jangan Gladys lagi. Gladys, kamu tadi sudah. Yang lain. Ya, good. Sekalinya gabung, hebat kamu ya. Tapi saya harap kamu juga tugas-tugasnya dilanjutkan ya. Bu. Ayo, Erik lain. Erik mungkin tadi ya, dari kelas 2 ya. Erik ya. Ayo, Erik. Erik. Mana Erik? Mana Erik suaranya? Tadi nyebut nama. Ini banyak yang komplain suaranya nggak jelas. Erik, ada Erik? Atau mungkin yang lain selain Erik? Lain. Zahra mungkin atau Adib. Reda. Besok tadi Bu suaranya kedengeran. Enggak. Di sini udah jelas. Suara video. Ada videonya jelas nggak? Jelas, Bu. Agak begini, Bu. Ada yang jelas, ada yang tidak ya. Berarti gantung jaringan masing-masing. Ya. Oke, sekarang yang jelas deh. Yang jelas bisa nggak menceritakan kembali seperti dari Kelinci Putih. Ayo, siapa yang mau menceritakan? Jangan takut, jangan malu. Ayo. Pada sore pada nggak jelas, Bu. Pada nggak jelas. Oke, kalau saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali ya. Tolong perhatikan. Kita coba kembali. Matiin mic aja dulu. Oke, saya lain di unmute. yang lain tolong mikrofonnya dimatikan. Mikrofonnya dimatikan. Mikrofonnya dimatikan. Ini kita mau mulai ya. Judul Ciko. Kelinci Putih. Kita sama-sama ya. Pada suatu hari, di sebuah hutan ada seekor kelinci putih yang bernama Ciko. Ciko hidup sebatang kara, tak beribu dan juga tak ada saudara. Ciko mendambakan seorang teman yang bisa mendengarkan keluh kesahnya. Dia senang bermain, berlari ke sana ke sini sambil mencari makan. Tak lama kemudian, tanpa disengaja, Ciko bertemu dengan seekor ular yang cukup besar. Wajah ular itu terlihat sangat buas. Sepertinya ular itu sangat lapar. Sampai-sampai dia sangat bernafsu untuk dapat dan cepat melahap Ciko. Dalam pikiran si ular yang bernama Brian itu sudah membayangkan nikmatnya daging Ciko. Ciko pun ketakutan. Lalu dia berlari dan sembunyi di balik batang pohon yang sudah roboh. Ternyata di dekat batang pohon yang sudah roboh itu ada seekor gajah yang sedang berjalan santai. Gajah itu bernama Bima. Bima adalah anak gajah yang baik hati. Brian pun murung memangsa Ciko.
Semenjak itu, Ciko selalu mengikuti kemana Bima pergi dan mereka pun hidup bahagia. Selesai. Oke, baik. Jelas tidak sekarang? Jelas, Bu. Jelas ya, kalau sudah jelas, kalau sudah jelas, sekarang yang mau siapa yang mau menceritakan kembali? Ayo Aura, udah senyum-senyum aja nih Aura. Saya, Bu. Saya Bu. Angkat. Siapa? Aura. Oke, baik Aura, silakan. Saya Bu. Ada seekor kelinci bernama Ciko. Dia itu hidup sebatang kara. Nah, pada saat dia sedang ingin mencari makan, dia bertemu dengan seekor ular yang bernama Brian. Brian adalah seekor ular yang ingin memakan Ciko. Dalam pikiran Brian, Ciko terasa sangat enak untuk dimakan. Dia sedang membayangkan daging-dagingnya. Lalu, datanglah seekor gajah yang bernama Bima. Dan Bima menyelamatkan Ciko dari rekaman ular itu. Sehingga sampai sekarang Ciko selalu mengikuti Bima kemanapun ia pergi. Oke, good. Beri tepuk tangan dulu dong buat Aura. Tepuk tangan dulu. Jadi memang begitu ya tentang Ciko dari nah, yang sekarang berbeda dari yang sekarang, saya mau tanya, pernahkah kalian merasakan atau mengalami pengalaman ya sesuai dengan cerita tadi? Pernah Bu. Ada yang pernah? Siapa? Saya tidak, Bu. Enggak Bu, saya tidak. Enggak pernah. Enggak ada yang pernah. Jadi namanya ada kamu ketemu orang jahat tapi tiba-tiba ada yang nolongin kamu dan yang nolongin kamu akhirnya jadi teman kamu. Pernah enggak? Ada nggak yang pernah begitu? Atau mungkin bukan berbuat jahat, artinya dibully lah. Biasanya kan kalau pada saat kita belajar tatap muka, itu seringnya kalau di kelas tuh suka ada pembulian. Ya, ada pembulian, entah itu pembulian secara fisik maupun secara verbal, kata-kata. Pernah nggak kamu mengalami pembulian? Tidak, Bu. Tidak Bu. Apakah Tidak Bu. Tidak pernah, Bu. takut sama yang bully? Bully teman saya. Tahu nggak bully kan? Kamu diejek. Lain, Bu. Kenapa? Pernah? Belum ada yang pernah dibully? Alhamdulillah kalau nggak ada yang pernah dibully nih kan? Berarti nggak ada yang jahat nih di kelas 6 ini. Alhamdulillah. Berarti, nah sekarang kalau memang nggak ada yang punya pengalaman seperti cerita tadi, kira-kira mungkin nggak sih ada kesamaan peristiwa dari sang istri, entah itu dari dongeng atau fabel atau mite, ya, itu dengan kehidupan kita, mungkin nggak? Hah? Enggak Bu. Enggak, Bu. Ada yang Enggak, Bu, karena itu Enggak? bersifat khayalan, Bu. Ada yang bersifat khayalan, oke. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Tadi siapa yang bilang iya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang kedua siapa? Ya, Bu. Gak apa-apa, pendapat itu nggak ada Iya, masalah. betul. Ini kita di sini bukan namanya antara benar atau salah, tapi coba kamu berani mengungkapkan pendapat kalian masing-masing. Oke? Benar Bu. Benar. Kalau benar apa? Contohnya? Kita berikan contohnya. Pendapat kamu deh. Katakan bahwa peristiwa yang ada dalam ini terjadi dalam atau sama dengan pengalaman
pengalaman kalian masing-masing. Ayo, siapa yang berani? Kemarin ada yang sebelumnya yang menanyakan apakah menurut kamu cerita fiksi bisa bersamaan dengan pengalaman pribadi? Nah, keren Ibu menjawab, tapi sepertinya hari ini ada perubahan pendapat nih. Ya. Coba yang mengalami perubahan pendapat bisa diutarakan. Oke. Rai di sini angkat tangan. Silakan Rai. Cerita fiksi banyak yang terinspirasi dari kisah hidup seseorang. Ya. Oh gitu, oke, good. Terima kasih Rai atas pendapatnya. Jadi kalau berdasarkan cerita tadi si Ciko Kelinci Putih, kira-kira mungkin nggak sih itu terjadi dalam kehidupan kita kan? Mungkin saja kan? Iya nggak? Yang tadi saya katakan, yang mungkin kamu mau dibully sama seseorang atau sama teman kamu, tapi tiba-tiba ada teman kamu yang lain atau ada orang lain yang kamu tidak kenal membela kamu. Saya, Bu. Dan akhirnya jadi teman. Mungkin tidak? Karena saya ketua di. Mungkin tidak? Mungkin, Bu. Nah, sekarang mungkin ya. Baik. Jadi pada intinya peristiwa yang dialami tokoh dalam sebuah cerita itu mungkin saja terjadi atau dialami atau sesuai dengan pengalaman kita sih. Assalamualaikum. Itu ya, jadi intinya. Baik, classroom ya, Nak. Nah, sekarang yang sudah ini, saya lanjutkan ke Bu Ayu untuk mempelajari SPDP. Ini udah ganti pakai ponsel. Oke. Sudah siap belajar SPDP? Sudah siap belum? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah siap, Bu. Kita lihat ya. Sekarang yang terlihat di layar handphone kamu apa? GTR. Hari ini kita akan belajar tentang tari kreasi daerah. Jadi, membangun masyarakat yang sejahtera dapat dilakukan dengan melestarikan kebudayaan bangsa, salah satunya dengan mempelajari tarian. Siapa di sini yang suka nari? Ada yang suka nari? Enggak, Bu. Di layar. Gimana, Bu? Langsung berapa, Bu? Aura, Bu. Tari daerah atau Suka nari. Adip, Bu. Bu, semuanya tari daerah dan stop. Wah. Saya nggak suka nari. Oke, sekarang kita lanjutkan coba. Suka ikut lomba. Keunikan dan keindahan tari daerah dapat menarik minat wisatawan asing juga akan menambah pendapatan dan devisa negara. Maka masyarakat sejahtera pun dapat terwujud. Nah, sekarang kita simak video yang akan Ibu tampilkan ya. Halo, apa kabar anak-anak hebat? Ibu harap kalian semua sekarang dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai tari kreasi yang ada di tema 6, subtema 2.
Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis tari kreasi. Tari itu apa ya? Tari adalah seni yang mempelajari gerak tubuh berirama dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Oke, buku tulis SBDP-nya ada? Ada. Bu. Ada. Ada Bu. Kalau Ada, ibu Bu. bisa. Ada Bu. Kalau ibu minta mencatat bisa. Bisa. Sudah siap buku tulis SBDP dengan pulpennya? Sudah, Bu. Oke, ibu tampilkan kembali videonya ya. Oh iya, sebelum mencatat jangan lupa hari dan tanggal. Hari ini hari apa? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 18 Januari. Januari, Bu. Tulis hari tinggalnya hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Hai Salah sudah hadir. Oke, sudah siap ya? Judulnya apa judulnya? Judul catatan kita hari ini apa? Tari kreasi. Tari kreasi daerah. Ya, tari kreasi daerah. Oke. Sudah selesai nulis judulnya? Belum Bu. Oke, sekarang tulis ya. Tari adalah seni yang mempelajari gerak tubuh berirama dilakukan di tempat tertentu. Kurang jelas, Bu. Ulang, Bu. Kurang jelas, Bu. Di layar. Kamu lihat kan nggak di layar? Belum jelas, Bu. Di layar handphone kamu Layar ada nggak? Ada Bu. Nah, ini tulisannya yang Ada kan? Itu kamu catat. Nggak ada, Bu. nggak ada, berarti belum bisa buka itunya, belum bisa buka apa namanya? Sudah Bu. Buka yang ditampilkan. Nanti mungkin dikirimin videonya cara itunya ya, cara apa? Cara tampilan Google Meeting supaya kelihatan kalau ada video atau PowerPoint. Tari adalah seni yang mempelajari gerak tubuh berirama dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Sudah? Belum Bu. Ulang, Bu. Sudah Bu. Tari adalah seni yang mempelajari gerak tubuh berirama dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Bisa kita lanjut? Bisa Bu. Oke, kita lanjut ya. Masih ada yang belum? Belum, Bu. Tadi yang habis berirama apa, Bu? Gerak tubuh berirama, dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Ya Bu. Sudah Oke, Bu. kita tunggu temennya yang belum. Sudah? Nah. Lanjut ya. Oke. Unsur utama tari ada 3. Yang pertama wiraga atau gerak tubuh, yang kedua wirama atau irama dalam tari, dan yang ketiga wirasa atau ekspresi dalam kejiwaan tari. Selanjutnya kita akan belajar mengenai Coba Ibu mau minta tolong siapa ya? Elsa, tolong bacakan yang terlihat di layar.
Apa tulisannya? Kelihatan Elsa? Mana Elsa suaranya? Suaranya Elsa nggak ada. Ah, dimatiin Elsa nih suaranya. Novel kelihatan Novel? Kelihatan, Bu. Coba Novel tolong bacakan apa tulisannya? Unsur-unsur utama tari: 1. Wiraga atau gerak. 2. Wirama atau irama. 3. Wirasa atau rasa. Oke, sekarang yang lain silakan mencatat. Unsur-unsur utama tari, titik 2. 1. Wiraga atau gerak. 2. Wirama atau irama. 3. Wirasa atau rasa. Atau ekspresi. Sudah dicatat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bisa kita lanjut? Sudah, Bu. Unsur-unsur utama tari ada 3. 1. Wiraga atau gerak. 2. Wirama atau irama. 3. Wirasa atau rasa atau ekspresi. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah tari yang mengalami perkembangan dari gerak tari tradisional. Jadi pengertian tari apa yang sudah kamu catat? Coba dibaca lagi. Tari kreasi Tari adalah seni berirama dilakukan di tempat dan tertentu. Oke. Sekarang kalau itu pengertian tari, kalau yang ini adalah pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah tari yang mengalami perkembangan dari gerak tari tradisional. Jadi tari kreasi itu tari yang mengalami perubahan atau perkembangan. Jadi agak berbeda dari gerak tari tradisional yang sudah ada pada awalnya. Dalam atas pengertian tari kreasi lengkap satu baris, kemudian dengan pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah tari yang mengalami perkembangan dari gerak tari tradisional. Oke, sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum. Oke, kita tunggu. Sampai sini paham bedanya tari dan tari kreasi? Paham, Bu. Apa bedanya? Apa yang berbeda dari kreasi dan tari tradisional? Ada gerak turun. Kreasi itu Tertentu. Tari kreasi, Tari yang mengalami dari gerak tari tradisional. ya, yang sudah mengalami perkembangan, jadi sedikit berbeda. Oke, kita lanjutkan. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Apa saja sih jenis-jenis tari kreasi? Kalian simak saja ya. Jenis tari ada tari kreasi tradisional. Tari kreasi tradisional adalah tari
yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konsep ciri khas dari daerah tersebut. Contohnya, yang pertama ada tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya ada tari Banjar Kemuni yang berasal dari Jawa Timur. Dan juga ada tari Rawamanuk yang berasal dari Bali. Oke. Berarti Tari kreasi. 8 tambah 10 berapa? Dia mengapa 6 tambah 8? Jenis tari kreasi sudah ditulis? Tari kreasi tradisional. Jenis tari kreasi kemudian di bawahnya ditulis 1 tari kreasi tradisional. Sudah? Belum, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Tadi yang tari kreasi tradisional. Yang ingat? Tari yang mengalami Tari apa? Ini gambar tari apa yang terlihat? tari merak. Tari merak. Contoh, tari merak. Suara apa, Bu? Mungkin kalau yang nggak beli jadi matikan dulu mikrofonnya. Yang perlu bicara baru dinyalakan. Sudah? Udah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Yang kedua ada tari kreasi modern. Tari kreasi modern Kedengaran. Kedengaran suaranya, Bu. Belum Ibu nyalain videonya. Nah, yang kedua tari kreasi modern. Tadi tari kreasi tradisional, sekarang yang kedua tari kreasi modern. Sudah? Selanjutnya tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya. Contoh tari modern ada tari balet, ada big dance, dan juga ada hip hop. Yang ketiga ada tari. Oke, tari kreasi modern. Contohnya, ada gambar apa aja nih? Balet. Balet Tari balet. Nah, ini Yang kedua, dance. Kemudian mungkin ini gerak kaum hawa nih. Nah. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah apa tulisannya? Kreasi. Buku tulis kamu yang pertama tadi kreasi tradisional, yang kedua tadi tari kreasi modern, sekarang yang ketiga tari kreasi kontemporer.
Sudah ditulis? Kreasi kontemporer. Tari kreasi kontemporer adalah tari yang memiliki arti simbolik yang terkait dengan koreografi, bercerita dengan gaya unik dan penuh penafsiran. Contoh tari kontemporer yang pertama adalah tari barong-barongan, adalah salah satu jenis tari kontemporer yang diciptakan oleh seniman Bali yang bernama Iwayan Widya. Selanjutnya ada tari cakrina, yaitu salah satu jenis tari kontemporer yang diciptakan oleh seniman yang berasal dari Bali juga bernama Sardono Wego. Dan yang terakhir ada tarian. Tarian ini adalah tari hasil karya seniman bernama Bagong Kusdianto yang kembali dipentaskan pada untuk kota Jakarta yang ke-400. Kontemporer, ini yang pertama gambar apa? Tari apa? Tari reog. Tari barongan. Dari mana tadi katanya? Dari daerah? Jawa Timur. Dari mana? Keresek-keresek Bu. Oh, suaranya kresek-kresek. Ya udah, coba diulang ya. Yuk, dengerin. Jadi tari kreasi kontemporer adalah tari yang memiliki arti simbolik yang terkait dengan koreografi, bercerita dengan gaya unik dan penafsiran. Contoh tari tari kontemporer yang diciptakan oleh seniman Bali yang bernama Iwayan Widya. Nah, dari mana tadi katanya? Seniman mana yang diciptakan? Ya? Dari Wayan. Dari mana? Bali. Selanjutnya ada tari cakrina, yaitu salah satu jenis tari kontemporer yang diciptakan oleh seniman yang berasal dari Bali juga bernama Sardono Wego. Dan yang terakhir ada tarian. Tarian ini adalah tari hasil karya seniman bernama Bagong Kusdianto yang pertama kali dipentaskan pada ulang tahun kota Jakarta yang ke-400. Sudah ditulis contoh tari kreasi kontemporer? Sudah Bu. Sudah Bu. Selanjutnya kita belajar tari berdasarkan jumlah penarinya. Tari berdasarkan jumlah penarinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penari tunggal, yang kedua berpasangan, dan yang ketiga ada kelompok. Lengkap lagi seperti berdasarkan jumlah penari, tari kreasi dibagi menjadi 3. Enggak ada suaranya Bu. Iya, nggak ada. Dari suara Bu Guru. Berdasarkan jumlah penari, tari kreasi dibagi menjadi 3, yaitu titik 2. Tunggal, berpasangan, dan kelompok. Sudah? Belum. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Masih ada yang belum? Masih Bu. Oh, masih.
Ya, Ibu bacakan sekali lagi. Mic-nya ada yang masih keresek-keresek Kak. Kalau sinyalnya kresek-kresek, kalau suaranya kresek-kresek, ya gara-gara sinyal. Oke, kita lanjut. Ibu bacakan sekali lagi. Berdasarkan jumlah penari, tari kreasi dibagi menjadi 3, yaitu tunggal, berpasangan, dan kelompok. Oke, sudah? Lanjut ya. Ya, Bu. Oke. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh satu orang. Contohnya, ada tari Gamir Anom dari Jawa Tengah, ada tari Legong dari Bali, dan juga ada tari Golek Menak dari Yogyakarta. Yang kedua, tari berpasangan. Oke, tadi tari tunggal. Berarti kalau tari tunggal, tarinya hanya ditarikan oleh berapa? Satu orang. Satu orang, Bu. Satu orang. Lihat saja contoh tari tunggal. Tadi apa saja contoh tari tunggal? Contoh tari tunggal apa saja? Kedengaran taunya dari nggak kedengaran taunya dari daerahnya doang. Oke, Ibu ulang videonya ya. Berpasangan adalah Ya, Bu, mau hujan nih. Di sebelah sana udah mendung. Bu Ayu, Ya. ini Bu suruh unmute dulu semuanya, Bu. Oh iya, ya di-unmute dulu deh, biar kedengeran videonya. Matiin semua mic-nya ya. contohnya, ada tari Gamir Anom dari Jawa Tengah, ada tari Legong dari Bali, dan juga ada tari Golek Menak dari Yogyakarta. Yang kedua, tari berpasangan. Gimana? Udah kedengeran? Kedengaran, Bu. Udah Coba, Bu. apa aja? Tari apa? Tari Legong. Oke, lanjut. Balik. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh dua penari. Contoh tari berpasangan, ada tari yang berasal dari Jawa Barat, ada tari Trampang Dua Belah yang berasal dari Sumatera Utara, dan juga ada tari Yoksi yang berasal dari Papua. Kedengaran, Bu. Mau kedengaran, Bu. Suruh. Kedengaran, Bu. Kurang jelas. Contoh tari berpasangan, ada tari Ketuk Tilu yang berasal dari Jawa Barat. Tari apa? Kesepilu ya, Bu? Tari apa tahu yang dari Jawa Barat pokoknya. Oke, jadi tari berpasangan, Ibu bacakan ya. Yang pertama adalah tari Ketuk Tilu dari Jawa Barat. Ya. Sudah? Ya, Bu. Kemudian tari Serampang 12 dari Sumatera Utara. Oke, sudah? Tari Serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Sudah? Sudah. Bu. Yang ketiga berarti sekarang apa? Tari? Tari apa? Kelompok. Tari kelompok ya? Yang ketiga adalah tari kelompok. Bisa ditulis. Sudah ditulis yang ketiga tari berkelompok.
Tari berkelompok adalah tari berkelompok adalah, kalau tadi tari tunggal berarti berapa penari? Satu. Satu. Tari berpasangan berarti penarinya berapa? Dua. Berarti kalau tari berkelompok berapa? Lebih dari dua orang. Ya, 2 orang. Jadi tari berkelompok adalah tari yang diperagakan lebih dari 2 penari. Contohnya, adalah sudah ditulis. Dimatikan dulu biar jelas suara. Yuk. Contoh dari tari berkelompok adalah tari bedaya. Suara Bu Guru kedengaran? Kedengaran, Bu. Tari apa tadi Bu Guru bilang? Tari bedaya. Tari bedaya. Bedaya. Tari bedaya. Ada yang tahu tari bedaya dari mana? Tari bedaya dari Yogyakarta. Oke. Nah, catatan kita sampai situ. Sekarang kita lihat apa sih soal yang akan kamu kerjakan setelah ini. Entah nggak dengerin Coba kita lihat. Sekarang terlihat di layar handphone kamu? Apa yang kelihatan? Kelihatan ya? Lihat, Bu. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Ada kan tadi di video ya? Ada. Kamu catat juga tadi, tari kreasi adalah. Nah, kemudian yang nomor 2. Berilah 3 contoh tari kontemporer dan penciptanya. Nah, mungkin tadi video dari Bu Guru kurang jelas. Nanti bisa kamu cek lagi ya di Google Classroom-nya ya. Iya, Bu. Ya, jangan nanya ke Google ya. Iya, Bu. Jawabannya beda sama kunci jawabannya Ibu buat, nilainya terjun bebas kan. Walaupun jawaban dari Google sebenarnya benar, tapi Ibu nggak bisa kasih nilai 100 untuk yang hasil jawabannya itu nanya sama Google. Bukan hasil dari menyimak video apa yang Ibu kirimkan. Oke, yang nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis tari kreasi berdasarkan jumlah penarinya. Sudah kita catat kan? Sudah, Bu. Udah. Lagi enggak? Tadi 3 jenis tari kreasi apa saja sih? Yang pertama apa? Kreasi tradisional. Tari kreasi tradisional. 2. Tari kreasi modern. Tari kreasi modern. 3. Tari kreasi kontemporer. Tari kreasi kontemporer. Hebat, pinter-pinter ya kelas 6B ya. Keren nggak tuh? Oke, kita lihat nomor terakhir. 4. Unsur dalam tari ada 3. Wiraga, wirama, dan wirasa. Apa yang terjadi apabila salah satu dari unsur tersebut tidak ada? Kira-kira kamu bisa jawab nggak? Bila suatu tarian... Nggak jelas, Bu, berantakan. Oh iya, benar. Nggak jelas, berantakan. Terus tidak apa? Tariannya menjadi tidak indah, betul. Kemudian yang terakhir adalah demikian. Nah, nanti jelaskan apa pendapat kamu. Mengapa kamu beranggapan jadi berantakan, Bu? Jadi tidak indah, Bu. Kan pasti ada alasannya kan? Ya, Bu. Ya, bisa menjawab pertanyaannya? Bisa, Bu. Tidak ada jawaban dari Google lagi ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, pelajaran hari ini kita akhiri. Semoga dapat kamu pahami dengan baik.
Amin. Kemudian sebelum itu tutup, ada pertanyaan enggak? Udah. Ada pertanyaan enggak? Kalau tadi di awal, dia mungkin ada tambahan lagi. Enggak ada. Ini kenapa enggak 10 orang ya? Oke, tadi di awal yang berdoa adalah Rasya ya tadi ya. Tadi yang berdoa siapa? Rasya. Rasya, Bu. Sekarang kita akhiri dengan Ibu mau suaranya Adit. Coba Adit, dan teman-temannya berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Oke, silakan Adit. Teman-teman kita akhiri pembelajaran hari ini dengan Dimit, kamu dimit sayang. Mari kita berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo keluar dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Udah. Selamat pagi. Lagi ngobrol-ngobrol sama temen. Assalamualaikum, Bu. Ibunya udah gak ada. Bewan deh. Berantem lah anjing sama gue ngentot. Udah ayo ngerjain. Goblok. Woi, dah ngerjain lu semua. Selamat tinggal teman-teman berdosa. Jir. Bye.